Puji Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mungkin Anda di rumah masing-masing. Tapi sebelum kita mendengar pesan Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu selalu limpah buat kami Tuhan. Kalau ada pagi ini kami ada, dengar kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan. Itu semua karena anugerah yang begitu indah buat kami. Ajar kami Tuhan, kami tahu Engkau Allah, Engkau Bapa yang selalu menuntun kami di setiap langkah kami melalui pesan demi pesan murid. Kami butuh pesan Tuhan. Ajar kami Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami di minggu ini. Terima kasih Bapa, kami siap memulainya di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap kita, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa, bukan? Saya percaya kemurahan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Meskipun kita berada di tengah situasi yang nggak menentu ini, kita berada di dalam situasi di mana orang banyak yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, hari-hari ke depan seperti apa. Tapi percayalah bahwa kita berjalan bersama Tuhan yang kerajaannya tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, kita tetap melekat dengan Tuhan. Tangkap apa menjadi pesan dan tuntunannya buat kita hari-hari ini. Nah, pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara buat kita di minggu ini adalah ketika musuh mengelilingi. Wow, kayaknya menyeramkan sekali bahwa Tuhan kasih pesan buat kita bahwa ada musuh-musuh yang mengelilingi kita. Kesannya seperti banyak. Oh ya, ini bukan bicara tentang satu musuh, bukan bicara tentang dua musuh, tentang bicara musuh-musuh dalam bentuk jamak yang mengelilingi kita. Nah, nanti kita akan belajar. Pesan Tuhan ini bukan maksudnya untuk bikin kita takut, bukan. Tapi melalui pesan ini Tuhan mau ajar kita tentang hal gini, bahwa sebuah kenyataan bahwa musuh-musuh itu ada di sekeliling kita. Ini sebuah kenyataan. Jadi artinya gini, jangan kita menjadi orang percaya baik yang bodoh, yang nggak mau menerima kenyataan bahwa ada musuh gitu. Enggak kok Pak, aku nggak punya musuh. Betul, mungkin kita secara pribadi nggak punya musuh, tapi ada musuh-musuh yang berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Nah, kita harus tahu itu bahwa memang ada musuh. Dan kedua, lewat pesan ini Tuhan lagi mau ajarkan tentang kondisi hari-hari yang kita jalani. Entahkah hari-hari di masa sekarang atau di hari-hari ke depan. Tujuannya apa? Nanti Tuhan akan kasih, lewat pesan ini Tuhan akan kasih tahu kita apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Tujuannya bukan untuk kita takut, tetapi untuk kita mengantisipasi. Bangun lebih lagi hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki hati, jaga kondisi, bangun rohani kita. Karena kita tahu hari-hari ke depan nggak lebih baik. Firman Tuhan katakan di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Nah, kemudian lewat pesan ini kita juga belajar cara kita orang percaya bersikap ketika menghadapi musuh-musuh yang ada di depan kita. Nanti kita diajari itu. Dan kemudian lewat pesan ini kita akan belajar kita akan belajar memahami arti kata musuh. Apa sih yang disebut musuh? Nah, seringkali banyak orang percaya yang kurang tepat di dalam mengartikan kata musuh. Hanya karena orang itu nggak sependapat dengan kita, maka kita bilang dia musuh. Hanya karena dia udah nggak bersama-sama dengan kita lagi, maka kita bilang musuh. Hanya karena dia nggak ada satu kelompok dengan kita, maka kita bilang musuh. Nah, semuanya kata musuh itu selalu dikaitkan dengan kita. Hal-hal yang bertentangan dengan kita, maka kita anggap musuh. Nah, bukankah sering banyak orang percaya yang menganggap bahwa ternyata orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia dibilang musuh. Nah, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan musuh lewat pesan Tuhan ini. Apakah musuh kita gara-gara kita nggak suka, atau karena ini bicara tentang musuh Tuhan. Nah, sebagai orang percaya kita harus paham posisi ini. Apa yang dimaksud Tuhan lewat musuh itu, ya. Nah, saya mau ajak mari kita baca ayat yang mendasari pesan Tuhan ini dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat 1-9. Memang agak panjang, tapi nanti saya akan baca satu persatu dan saya akan berhenti mungkin di sekitar ayat 6 gitu ya. Oke, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat yang ketiga, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Lanjut, dengan nyari aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus.
Ayat yang kelima, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan kalau kita baca seterusnya, ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Daud tahu Tuhan bela, dan Daud tahu bahwa Tuhan sudah kasih dia kemenangan. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kisah ini dikatakan di dalam ayat yang pertama. Mazmur yang ditulis Daud ini adalah latar belakang ketika Absalom anaknya mencoba untuk mengkudeta ayahnya. Makanya di situ dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Selintas kita tahu kisah tentang Absalom mengkudeta ayahnya. Jadi ada sebuah ganjalan Absalom terhadap Daud ayahnya, merasa dibiarkan, merasa nggak dipedulikan sama ayahnya, maka dia mencoba mengambil hati bangsa Israel. Dan sebagian bangsa Israel condong hatinya kepada Absalom, dan Absalom merasa ketika ada kekuatan ada di pihak dia, maka dia mulai mengambil tindakan untuk menjatuhkan ayahnya dari tahta sebagai raja Israel. Maka dengan seberapa kekuatan yang ia miliki, Absalom menuju Yerusalem. Dan Daud tahu, ini Absalom ini gak main-main, ini Absalom ini nekat, ini anak muda, ini gak pikir panjang. Maka Daud berpikir, ya udah kalau cuma pengen tahta, silahkan ambil tahtanya. Dan Daud memutuskan keluar dari Yerusalem dan pergi, karena dia tahu Absalom gak sekedar untuk duduk di tahta Daud, tapi Absalom berusaha untuk membunuh ayahnya sekalian. Dan Daud disertai dengan orang-orang yang setianya, maka dia lari menjauhkan diri dari Yerusalem. Nah, di dalam masa-masa pelariannya ini, ternyata Absalom mengirim pasukan yang jumlahnya berapa banyak. Di dalam Mazmur ini kita tahu jumlahnya puluhan ribu orang, nggak main-main. Daud apakah khawatir? Daud khawatir. Daud apakah nggak takut? Daud takut. Tapi kita lihat di situ, waktu Daud menghadapi musuh yang begitu banyak itu, kita akan belajar dari sikap Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak kali Bapak Ibu Saudara, orang bisa menjadi khawatir ketika datang ancaman. Banyak orang menjadi kehilangan tidur nyenyaknya, orang kehilangan kebahagiaannya, orang kehilangan damai sejahteranya, orang kehilangan fokus pandangannya. Kenapa? Ketika dia tahu ada musuh-musuh atau ada ancaman-ancaman yang datang mendekat kepadanya. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di tengah-tengah orang banyak, dan selama kita menjadi orang percaya, maka yang namanya musuh itu akan selalu ada. Ya, jadi yang namanya, dan kita pun sekarang kalau dikatakan aku nggak punya musuh, kalau kita kembali kepada prinsip ini, musuh banyak sebetulnya. Ya. Orang-orang yang ada di pihak yang berlawan dengan Tuhan banyak nggak banyak, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita orang percaya banyak nggak banyak. Artinya gini, si musuh, si jahat bisa pakai siapa saja untuk menjatuhkan kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana musuh berkelompok dengan musuh bersiasat, bagaimana menjatuhkan orang percaya, bagaimana musuh melakukan persekongkolan untuk menghalang-halangi pertumbuhan orang percaya. Oh ya, banyak cara. Tetapi gini, jangan khawatir. Selama kita hidup di dalam kebenaran, selama kita hidup ada di pihaknya Tuhan, Tuhan bela kita. Katakan amin. Tuhan bela kita. Nah, musuh Bapak Ibu Saudara, apa sih Pak definisinya? Ya, musuh adalah musuh, enemy. Kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu. Musuh adalah si penuduh, musuh adalah si pendakwa, musuh adalah si penjatuh, musuh adalah si penantang, dan berbagai definisi lain tentang si musuh. Bahkan kalau kita masih ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan kan di dalam Ulangan 28 ayat 7, Tuhan sengaja membiarkan musuh maju berhadapan dengan kita. Tuhan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, kata Tuhan. Nah, di situ dikatakan musuh itu atau OYB itu ternyata maknanya gini, makna si musuh sengaja dibiarkan Tuhan untuk berperang melawan kita. Nah, musuh ini bicara tentang, waktu itu dijelaskan kan ya, tentang our enemy, God's enemy, nation's enemy. Musuh kita, musuh Tuhan, dan musuh negara. Nah, kita dan Tuhan seringkali membiarkan musuh itu maju berperang melawan kita, supaya mereka terpukul kalah, supaya mereka tahu siapa yang bela kita. Sebenarnya kita paham tentang prinsip ini. Jadi apapun yang sesuai dengan kategori tentang si musuh tadi kan, si penantang, si pendakwa, si penjatuh, dan lain-lain, adalah musuh.
Misalnya apa aja contohnya? Kegagalan ternyata adalah musuh. Dosa adalah musuh. Kekhawatiran adalah musuh. Iblis dengan segala rancangannya adalah musuh. Jadi apapun yang menantang, yang bersaing melawan rencana Tuhan adalah musuh. Nah, jadi kita mulai belajar nih, yang dimaksud musuh itu kategorinya apa? Oh, ternyata segala sesuatu yang menentang rencana Tuhan dan berusaha menggagalkannya. Ternyata mereka adalah musuh. Karena gini, orang-orang yang ada di pihak Tuhan tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Nah, di sini kita mulai ada garis batas yang jelas. Nah, oleh sebab itu kalau ada pertanyaan, Pak, tidak berbuah-buah, tidak berbuah-buah adalah musuh. Tidak produktif di dalam Tuhan adalah musuh. Penyakit, stagnasi, apapun adalah musuh ternyata. Karena semua ini menentang tujuan dan rencana Tuhan. Jadi kita tangkap satu prinsip. Apapun yang menentang dan menggagalkan rencana dan tujuan Tuhan adalah musuh. Nah, dari sini kita bisa melihat, wow, ternyata musuh kita lebih banyak dari yang kita kira. Kalau kita tahu, ternyata ada definisi-definisi yang tentang musuh yang kita pahami hari ini. Oh, ternyata banyak. Ya. Kadang-kadang kan ada orang membiarkan, aku kayaknya lagi malas nih sama Tuhan, aku stagnan dulu. Oh, kita nggak sadar bahwa musuh itu sudah menguasai kita. Kalau kita membiarkan stagnasi menguasai kita, ya, tanpa kita sadari, oh ternyata stagnasi adalah musuh. Tidak produktif dalam Tuhan adalah musuh. Meninggalkan Tuhan adalah musuh. Nah, mereka semua kategori-kategori ini berkumpul bersama menentang para pemercaya. Nah, masalah mungkin Bapak Ibu Saudara mencoba mengurung kita dengan serius. Mereka berkumpul bersama melawan kita. Wabah, sakit, penyakit, ketakutan, kekhawatiran tentang hari-hari ke depan. Dan bukan hari-hari ini banyak orang khawatir tentang hari-hari ke depan. Pak, jadi ke depannya mesti gimana? Kalau begini terus saya mesti bagaimana? Akankah saya bisa bertahan kalau kondisinya kayak begini terus? Nah, inilah kondisi yang memang dibuat si musuh ketakutan, kekhawatiran ini. Nah, ketika ini terjadi Bapak Ibu Saudara, jangan membuat sekalipun hati kita jadi goyah. Jangan jadi takut dengan teror-teror yang mereka lakukan. Karena bagian kita adalah tetap teguh di dalam Tuhan dan kebenarannya. Jangan salah kita berpihak. Karena gini, ketika orang percaya salah berpihak, ada prinsip firman Tuhan. Ketika mereka tidak bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, mereka melawan aku. Jadi bagian kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Nanti Tuhan campur tangan. Tetap ada di dalam pihak Tuhan dan kebenarannya. Karena yang tidak ada di pihak Tuhan, kata Tuhan, dia adalah lawan aku. Nah, Mazmur tadi ini memperlihatkan, menceritakan tentang isi hati Daud. Ketika Absalom mencoba mengkudeta Daud, menurunkan Daud dari tahtanya sebagai raja bagi kerajaan Israel. Jadi pesan Tuhan ini nanti para pengkhotbah yang akan berkhotbah selanjutnya ini jangan membahas, memang ini cerita lengkap Absalom mengkudeta Daud ini dibahas lengkap di dalam 2 Samuel 5, tetapi pesan Tuhan ini bukan tentang cerita tentang Absalom dan Daud yang kemudian turun tahta dan membiarkan, bukan, kita lagi nggak cerita tentang itu, tapi kita bicara soal prinsip-prinsip musuh, prinsip-prinsip pihak Tuhan dan prinsip-prinsip pihak lawan Tuhan. Nah, kita harus pahami ini. Nah, Mazmur 3 ini berbicara tentang isi hati Daud terhadap Tuhan ketika dia mengalami masalah waktu diserang sama Absalom. Jadi Mazmur ini adalah sebetulnya buku diarinya Tuhan. Buku diarinya Daud, buku hariannya Daud sama Tuhan. Dia bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang dia alami bersama Tuhan. Nah, lewat pesan ini kita akan belajar cara bersikap menghadapi musuh, cara bertindak, dan cara kita waktu kita bereaksi ketika musuh menyerang. Nah, jadi memang sih Mazmur ini berisi banyak ratapan-ratapan Daud, seruan di Daud di tengah kesulitan, penderitaan, yang dirasa Daud ingin segera keluar dari masalah ini. Siapa sih yang gak mau keluar dari masalah? Dan sekarang gini, orang-orang melihat peristiwa ini, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 3, Mazmur 3 ayat yang kedua,
ayat 2, ayat yang ketiga. Soalnya gini, antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia terpaut satu ayat. Kalau yang di layar ini kan banyak pakai Inggris nih ya. Nah, sedangkan di Alkitab kita terpaut satu ayat. Jadi kalau di dalam ayat kita lihat di dalam pasal 2-nya kalau gitu yang di layar ini. Yang ada di dalam bahasa Indonesianya sebetulnya ayat 3. Nah, kita mundur satu. Nah, di situ dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi ada ketika orang melihat kondisi Daud yang lagi dikejar-kejar oleh musuh yang begitu banyak, orang-orang berkata, wah nggak mungkin ada pertolongan deh. Kondisi yang dialami Daud ini kayaknya udah parah banget. Gitu. Nah, itu yang membuat Daud juga khawatir kan, karena orang berkata nggak mungkin ada pertolongan dari Allah. Tetapi lewat ungkapan isi hati Daud di dalam Mazmur yang dia tulis ini, Daud tahu bahwa ketika dia ada di pihak Tuhan dan bersikap tepat, maka datang pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhan ini adalah sedang menyatakan kondisi yang terjadi hari-hari ini dan kondisi yang terjadi di hari-hari ke depan. Itu satu hal. Yang kedua, pesan Tuhan ini sekaligus mengajarkan tentang bagaimana sikap kita orang percaya dalam menghadapi keadaan dikepung musuh. Memang dengarnya nggak enak kan, keadaan dikepung musuh. Tapi ini lagi berbicara musuh yang nggak sedikit yang mencoba mengelilingi dan menyerang orang-orang percaya. Oke, bicara soal hari-hari ini dan bicara soal hari-hari ke depan, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, hari-hari ke depan nggak lebih baik. Kondisi yang namanya dikepung musuh artinya hari ini kita merasa dikepung musuh, hari-hari ke depan sama. Kondisi musuh mengepung seperti menyerang dan menekan. Tuhan nyatakan seperti awan kelabu, awan kelam yang menyelimuti udara. Artinya hari-hari ke depan yang kita hadapi nggak lebih baik. Artinya gini, ini mengajarkan kita untuk mau nggak mau kita harus senantiasa terkoneksi sama Tuhan. Artinya dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bisa melindungi selain Tuhan dari segala kondisi kekelaman dan kegelapan yang terjadi di hari-hari ke depan. Itu satu hal. Jadi inilah kondisi Tuhan menyatakan kondisi yang terjadi di hari-hari ke depan. Yang kedua, Tuhan nyatakan tentang sikap orang percaya dalam menghadapi musuh. Tuhan ajarkan kita waktu kita berhadapan dengan musuh apapun jenisnya, nanti kita akan belajar ya. Tuhan mau kita bersikap tepat dan benar. Ada istilah gini, ada istilah pepatah kuno ya, satu musuh adalah terlalu banyak. Oh iya betul, punya satu musuh aja sebetulnya terlalu banyak. Oleh sebab itu jangan bikin-bikin lagi, jangan tambah-tambah musuh ya. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, gara-gara sikap kita yang tidak tepat, bukannya mengurangi musuh, kita tambah-tambah musuh. Memang kita kadang-kadang diperhadapkan dengan berbagai situasi. Nah, cara kita bersikap, kalau kita bersikap benar, kita nggak nambah musuh kok. Tapi waktu kita bersikap salah, musuh yang tadinya nggak ada mungkin nambah jadi satu. Yang tadinya satu mungkin nambah jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sedangkan menghadapi satu aja nggak mudah ya. Dan ini berbicara tentang musuh yang kita bikin sendiri. Tapi ini pesan Tuhan ini lagi ingatkan kita, ada musuh-musuh yang melawan Tuhan, dan kita ada di pihak Tuhan yang adalah sebetulnya kena imbasnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, cara kita memperlakukan musuh harus tepat. Kadang-kadang ini orang percaya di dalam menghadapi pihak lawan, kadang-kadang bertindak salah. Memperlakukan lawan seperti musuh, memperlakukan teman seperti musuh, tapi juga memperlakukan musuh seperti teman. Kadang-kadang salah bertindak. Waktu kita berhadapan dengan musuh, kita nggak bertindak seperti mereka musuh, kita ajak mereka berteman. Waktu kita berhadapan dengan teman, kita bertindak seperti musuh kita. Nah, oleh sebab itu lewat pesan ini kita akan belajar pada tokoh yang bernama Daud waktu dia menghadapi musuh-musuh yang menyerang dia, yang mengejar dia. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, kita juga harus sadar bahwa ternyata kalau kita perhatikan perkara musuh atau lawan Tuhan, tepatnya ya, bicara soal musuh atau lawan Tuhan ini memang kita nggak bisa ingkari ada. Bahkan Yesus sendiri melalui beberapa ayat ya, kalau dijabarkan itu ayat banyak sekali. Beberapa misalnya gini, Tuhan pernah kan bilang, engkau akan dibenci oleh karena namaku. Berarti ada orang-orang yang membenci kita karena Kristus di pihak kita, karena kita
adalah anak-anak Tuhan. Lalu Yesus pernah bilang kan, engkau diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Emang serigala itu teman? Enggak, serigala ada berbicara orang-orang yang siap menerkam dan makan kita. Apakah dia teman? Bukan. Dia musuh, dia lawan Tuhan. Dari beberapa fakta ini kita menyadari bahwa iya ya, kita ada hidup di tengah dunia yang memang berhadapan dengan pribadi-pribadi atau oknum-oknum yang siap makan kita. Apakah itu jadi teman sama kita, dijadikan teman? Enggak. Kita harus bersikap tepat terhadap pihak-pihak yang seperti itu. Kemudian ada lagi, siapa yang tidak bersama-sama aku, kata Tuhan, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama-sama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya, kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan lakukan, kita lawan Tuhan. Kalau kita nggak melakukan dalam tujuannya Tuhan, kita lawan Tuhan. Dan seberapa banyak orang yang tidak berpihak sama Tuhan, dan buat Tuhan itu lawan, yang seringkali sama orang percaya dijadikan teman. Nah, kita harus paham prinsip-prinsip ini. Bahkan Rasul Paulus juga di dalam suratnya, dia bilang begini, dahulu kamu berlomba dengan baik. Itu di dalam Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, tetapi ada yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak hidup dalam kebenaran Tuhan lagi. Jadi gini, ternyata ada pihak yang menghalang-halangi orang percaya, sehingga tidak berlomba dengan benar lagi. Jadi gini, ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi dan menjatuhkan orang percaya dari rencana Tuhan. Apa itu teman? Bukan, itu musuh, itu lawan Tuhan. Sekaligus lawan kita orang percaya. Nah, jadi beberapa paparan ayat ini menjelaskan bahwa ternyata gini, musuh ada loh. Cuman gini, sikap kita harus tepat dalam menyikapinya. Oke, beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, agar kita bertindak tepat ketika menghadapi musuh. Di antaranya yang pertama adalah gini, mampu membedakan mana yang berjalan dalam rencana Tuhan dan mana yang melawan Tuhan. Nah, yang berjalan dalam rencana Tuhan itu bukan musuh. Yang berjalan melawan Tuhan itu musuh, kata Tuhan. Nah, kita tuh ada di pihak yang berjalan dalam rencana Tuhan, atau kita di pihak yang berjalan melawan Tuhan. Nah, ini harus kita pahami. Atau waktu kita berhadapan dengan orang-orang, kita lihat orang itu bergerak dalam rencana Tuhan atau melawan Tuhan. Nah, oke, Mazmur 3 ayat 4. Berarti Mazmur 3 ayat 3. Benar gak sih? Oh iya, benar itu. Di sini dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, perhatikan ayat ini, menarik. Ayat ini Daud nggak semata-mata memuji Tuhan. Betul, dia lagi memuji Tuhan, dia lagi memuliakan Tuhan. Dia bilang, Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Sebuah perkataan percaya Daud bahwa Tuhan adalah perisai dia yang akan melindungi dia. Nah, kalimat yang kedua, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, ada di sini ada kata mengangkat kepalaku. Nah, mengangkat kepala ini bukan sekedar, artinya gini, bukan sekedar arti literal di mana Daud lagi tertunduk lesu, Daud lagi takut, Daud lagi cemas, kemudian ada Tuhan yang mengangkat kepalanya sehingga tegak. Betul. Tapi ternyata gini, kata kepala atau ros itu bicara soal pemimpin, bicara soal kepala, bicara soal raja. Artinya gini, Daud lagi bilang, Tuhan, Engkau bukan hanya perisai dan pelindungku dan kemuliaanku, tapi Engkau juga adalah Allah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas Israel. Apa yang dimaksud Daud? Daud lagi menyatakan bahwa kalau aku jadi raja itu di Israel, bukan karena aku pengen jadi raja, karena Engkau yang angkat aku jadi raja. Nah, apa maksud pernyataan ini? Oh, ternyata gini, ada kaitannya Bapak Ibu Saudara. Daud waktu melihat ada orang-orang yang mengejarnya, yang adalah orang-orang Absalom, anaknya, Daud gak semata-mata melihat ini orang-orang lagi mau bunuh dia. Daud gak melihat Absalom dan kawan-kawannya dan pasukannya ini semata-mata sebagai orang yang cuma pengen rebut dari tahta raja Daud sebagai raja Israel. Tapi Daud melihatnya dengan kacamata yang lebih tinggi, dengan kacamata Tuhan. Daud prihatin. Memang pengejaran Absalom dan anak buahnya ini benar-benar buat Daud ini adalah sebuah pelarian yang penuh dengan emosional. Kenapa? Dia ayahnya dikejar sama anak yang gak segan-segan mau bunuh.
Dan buat Daud, ya ampun, kok aku dikejar sama anakku, dan dia gak segan-segan untuk bunuh aku. Tapi Daud melihatnya gini, buat Daud, kalau engkau Absalom, kalau cuma engkau pengen tahtaku, ambil aja. Iya kan, biasanya kalau kita pernah jadi posisi sebagai orang tua, anak ngotot pengen banget gitu, kadang-kadang engkau pengen banget ya, ambil aja dah gitu ya. Papa sih gak terlalu pengen-pengen banget gitu. Kalau kita lihat begitu ambisi gitu. Kalau posisi ayah sama Daud juga rasanya gini, kalau engkau Absalom pengen tahtaku, ambil aja deh gitu. Tapi yang menjadi keprihatinan Daud adalah karena dia melihat dengan kacamata Tuhan. Jadi gini, Absalom ini buat Daud bukan cuma sekedar pengen tahtanya, tapi Daud melihat ini Absalom lagi melawan Daud, lagi melawan Tuhan. Karena di sini di dalam Mazmur dikatakan, engkau yang mengangkat kepalaku. Tuhan yang mengangkat Daud duduk di atas tahta sebagai raja. Kemudian ada orang, anak muda yang mau jatuhin Daud. Artinya bukan melawan Daud. Daud tahu, Absalom, engkau bukan lawan aku, engkau lagi lawan Tuhan. Karena Tuhan yang dudukan aku sebagai raja atas Israel, dan engkau mau turunkan aku. Engkau berhadapan dengan Tuhan loh, Absalom. Wow, dan ini membuat Daud bersusah hati, karena Daud tahu siapa yang melawan Tuhan, gak ada bisa menang. Kekuatan apapun orang melawan kekuatan Tuhan, gak akan menang. Dan Absalom lagi melawan Daud, dan Daud kan ada di pihak Tuhan. Dia diangkat Tuhan sebagai raja, dan sekarang ada orang yang turunkan dia, dan kemudian ada orang yang mengangkat dirinya ingin menjadi raja. Daud berpikir gini, waduh, akibatnya seperti apa kalau lawan Tuhan? Dan itu anaknya. Ini membuat Daud bersusah hati loh gitu. Nah, jadi buat Daud ini sebuah dilema yang gak mudah. Dia harus berhadapan dengan anaknya yang sekaligus adalah musuh. Kenapa dibilang musuh? Karena Absalom ingin melawan rencana Tuhan. Dan kita tahu prinsipnya kan, orang pihak yang berusaha menentang rencana dan tujuan Tuhan adalah musuh. Makanya kan Daud kan berkata, ya Tuhan, di dalam ayat kedua atau ayat pertama di sini, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak musuhku. Jadi bukannya Daud berkata bahwa Absalom adalah musuh, karena Daud melihat, ya ampun, kalau dia melawan kehendak Tuhan, dia tuh musuh Tuhan, dia adalah lawan Tuhan. Nah, sekarang gini Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu pastikan kita paham ini, ada di pihak mana kita. Di pihak orang yang sedang berjalan bersama Tuhan dan dalam kebenaran dan dalam rencana Tuhan, seperti Daud, atau ada di pihak orang yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan, seperti Absalom. Nah, kita harus paham ini, sehingga kalau kita paham tentang ini, maka kita tahu akan bersikap terhadap orang-orang yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi melalui peristiwa ini tentang Daud dikejar musuh ini kita akan belajar siapa saja yang disebut musuh atau lawan Tuhan, dan siapa saja orang yang disebut pihak Tuhan. Ternyata seperti yang tadi saya di awal katakan kan, Yesus juga mengajarkan memang ada musuh-musuh, memang ada lawan-lawan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita seharusnya bersikap. Orang-orang yang menentang Tuhan dan rencana Tuhan adalah musuh atau lawan Tuhan. Ya, jadi bukan semata-mata musuh kita. Ya, seringkali di awal kan saya bilang, kita orang percaya banyak menganggap ini musuh, itu musuh. Nah, tapi kita ngerti sekarang, yang dimaksud musuh adalah orang-orang yang menentang rencana dan tujuan Tuhan. Itu musuh Tuhan. Nah, makanya kan Daud kan begitu tahu Absalom mengejar dia, Daud berkata, oh Tuhan, betapa banyak lawanku. Jadi bukan semata-mata dia menganggap anaknya itu musuh, tapi karena anaknya berusaha menentang tujuan dan rencana Tuhan. Nah, oke. Kita akan belajar tentang apakah kita di pihak Tuhan atau di pihak lawan Tuhan. Nah, oke, pihak Tuhan. Orang yang disebut di pihak Tuhan adalah apabila orang itu berjalan dalam rencana Tuhan dan di dalam kebenarannya. Itu pihak Tuhan. Nah, kalau dikatakan dia berjalan dalam rencana dan dalam kebenaran, nah maka di dalamnya sudah pasti orang itu akan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran. Dia akan menggunakan cara-cara Tuhan. Dia akan menggunakan kuasa dan otoritas yang Tuhan miliki. Dia akan menggunakan
nilai-nilai Tuhan. Ada integritas, ada kejujuran, ada ketangguhan, ada kecakapan, ada kesetiaan, ada tanggung jawab. Ya, jadi itulah ciri-ciri prajurit Tuhan, itulah ciri-ciri orang yang berjalan di dalam kebenaran, maka nilai-nilai keprajuritan itu mesti ada. Itu dikatakan pihak Tuhan. Nah, sekarang pihak lawan atau musuh. Pihak lawan atau musuh adalah orang yang berusaha menentang Tuhan dan menggagalkan rencana Tuhan. Nah, di dalamnya sudah pasti mereka menggunakan prinsip-prinsip yang di luar kebenaran. Seperti misalnya gini, memaksakan kehendak diri sendiri. Orang yang ada di luar melawan Tuhan adalah dia akan memaksakan kehendaknya sendiri seperti Absalom. Memaksakan kehendaknya untuk jadi raja, padahal Tuhan nggak suruh dia jadi raja. Yang disuruh jadi raja adalah Daud. Nah, Absalom ingin memaksakan kehendak dirinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memaksakan kehendak sendiri untuk pengen jadi sesuatu, hati-hati, pastikan dulu itu kehendak Tuhan atau bukan. Kalau kita memaksakan diri, maka jangan-jangan kita ada di pihak lawan Tuhan. Terus apa lagi? Sudah pasti orang yang di pihak lawan Tuhan adalah orang yang menentang kebenaran firman Tuhan. Ya, orang yang menentang kebenaran firman Tuhan adalah gini, orang yang menghalalkan segala cara, orang yang menggunakan cara fitnah, orang yang menghasut, ada dusta di dalamnya, orang yang mencurangi, orang yang membenci. Nah, jadi di sini kita, posisi saya di depan, di sini ini pihak di bagian sini adalah pihak orang yang ada di pihak Tuhan dan dalam kebenaran. Nah, di sini adalah orang yang menjadi lawan Tuhan. Otomatis dia punya prinsip di luar kebenaran. Karena yang kata tadi kan, benci, fitnah, hasut, dengki, dusta, dan lain-lain ada di pihak ini. Nah, yang jadi masalah adalah gak sedikit orang percaya yang menempatkan dirinya, memperlakukan lawan sebagai teman dan memperlakukan teman sebagai lawan adalah gini, berada di pihak Tuhan. Kalau kita ditanya kita di pihak mana? Oh, kita di pihak yang di pihak Tuhan dong Pak, yang berjalan dalam rencana Tuhan, tujuan Tuhan, dan dalam kebenaran. Aku di sini dong Pak. Nah, tapi waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang nyebelin, kita berhadapan dengan orang-orang yang menjatuhkan kita pakai cara apa? Kita pakai cara yang di sini. Fitnah ganti fitnah, dusta ganti dusta, benci ganti benci. Kalau lu lakukan ini, gua juga bisa lebih jahat dari lu gitu. Nah, tanpa kita sadari, kita sering, jangan kita lah, banyak orang percaya pakai cara lawannya Tuhan. Sudah paham di sini? Nah, kalau kita pakai cara lawan Tuhan, menang nggak? Pasti nggak menang. Dan kalau kita keseringan pakai cara lawan Tuhan, jangan-jangan ada di pihaknya lawan Tuhan. Kita bilang kita orang benar, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam kebenaran, tetapi seringkali kita melihat orang percaya yang suka menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Seberapa banyak kalau kita dengar anggota keluarga yang aktif setia melayani Tuhan, malah dialah yang dianiaya, dialah yang dicegah untuk melayani Tuhan, dia yang di stop untuk aktif di dalam Tuhan, dia yang dizalimi karena dia melayani Tuhan. Nah, ini orang termasuk yang menentang Tuhan dan rencananya enggak? Iya. Nah, seringkali kan nggak disadari. Kita ngakunya ada di pihak sini, tapi sikap kita ada di pihak lawan Tuhan. Menentang, menghalangi pekerjaan Tuhan. Makanya Daud itu paham prinsip ini. Maka waktu dia dikejar sama Saul, dan ada kesempatan buat Daud untuk bunuh Saul. Daud bilang apa? Ada kesempatan Daud bunuh Saul, Daud bilang apa? Daud bilang gini, ketika anak-anak buahnya bilang, bos, ini saatnya bunuh Saul, engkau bunuh Saul, engkau jadi raja. Tapi Daud bilang, enggak, aku nggak mau pakai cara itu. Tuhan yang naikkan aku jadi raja, bukan aku naikkan diriku sendiri. Dan lalu Daud bilang, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Siap. Apa yang dimaksud orang yang diurapi? Orang yang diurapi adalah orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan tugas Tuhan.
Nah, kalau ada orang yang menyetop pekerjaan Tuhan, ini orang berhadapan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada orang itu. Nah, dari sini kita harus belajar. Pastikan kita ada di pihak Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan dan dalam kebenarannya. Dan orang yang di sebelah sini adalah lawan Tuhan yang prinsipnya di luar kebenaran. Nah, jangan dicampur aduk kalau pengen ngalami kemenangan. Ada musuh-musuh yang begitu banyak mengelilingi kita. Nah, cara kita harus tepat dan benar, seperti cara Daud. Kalau kita perhatikan di kisah Absalom lawan Daud, apakah Daud ambil tindakan-tindakan, waduh, kita lawan aja itu anak kurang ajar, kita bunuh rame-rame gitu ya. Dan Daud kalau mau lakukan itu, Daud menang loh. Tapi Daud nggak mau pakai prinsip itu. Biar Tuhan yang bekerja, tapi Daud terus terhubung dengan Tuhan. Makanya kan kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, Daud banyak doa, Tuhan, gagalkanlah nasihat Ahitofel. Nah, Ahitofel adalah pejabat yang memihak kepada Absalom. Daud cukup bilang sama Tuhan, Tuhan tolong gagalkan Ahitofel. Wah, bagaimana kuasa Tuhan bekerja kalau memang kita di pihak Tuhan, Tuhan campur tangan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah gini, Bapak Ibu Saudara. Berapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan persentuhan agar kita bertindak tepat menghadapi musuh. Yang pertama, mampu membedakan mana orang yang berjalan dalam rencana Tuhan dan mana yang melawan Tuhan. Nah, yang kedua kita akan belajar begini. Mampu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang paling aman. Kayak mudah kan dengarnya kan, mampu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan paling aman. Mazmur 3 ayat 5-6. Berarti ini mundur satu. Mazmur 4 ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Oh iya betul. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lanjut. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bapak Ibu Saudara, ternyata gini, ada satu masalah yang banyak dialami oleh orang-orang tua, bukan orang yang udah tua, ayah dan ibu, ketika menghadapi anaknya yang masih kecil. Tentu kita sebagian daripada kita pernah punya bayi, dan ada yang akan punya bayi kelak. Nah, jadi lupa mau ngomong apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu masalah orang tua adalah waktu dia kesulitan menenteramkan anaknya ketika anak itu tidur di malam hari. Ada bayi-bayi yang sulit untuk tidur. Ternyata gini, penyebabnya adalah gini. Memang bayi itu mungkin lapar, tetapi ada penyebab yang gak kalah penting. Kenapa bayi itu kok sulit untuk tidur? Karena ternyata gitu. Ternyata gini, dia membutuhkan ada orang yang ada di sisinya untuk memberikan rasa aman. Nah, bayi kan sifatnya gitu kan. Anak kecil, ternyata bukan bayi aja, orang dewasa, kita pun membutuhkan rasa aman, Bapak Ibu Saudara. Orang dapat dilihat dari cara tidurnya. Ada orang-orang yang kesulitan untuk tidur dengan nyenyak. Ternyata gitu, penyebabnya ada beberapa hal. Karena stres, karena depresi, karena masalah yang rumit yang dia hadapi dan gak kunjung selesai. Nah, seringkali ini tercermin di dalam tidurnya. Memang sih tidur nyenyak ngorok, Pak, saya mah masalah apapun tidur nyenyak ngorok. Ya, tetapi ada istilah gini, ada tidur yang baik. Nyenyak ngorok belum tentu tidur baik. Bangun kadang-kadang kecapean, bangun kadang-kadang gini, aduh udah keinget masalah lagi, aduh capek gitu ya. Meskipun tidurnya nyenyak dan ngorok gitu, tetapi istilah ini saya mau katakan ada tidur yang baik. Adalah waktu tidur dengan memiliki rasa aman terlepas apapun masalah yang kita hadapi. Karena gini, kita punya pribadi yang memberikan rasa aman buat kita. Dan pribadi itu adalah Tuhan. Jadi apabila kita orang percaya, orang-orang dewasa, yang bukan bayi maksudnya, kita butuh pribadi yang memberikan rasa aman buat kita. Orang kayak Daud, waktu dikejar-kejar dengan jumlah yang puluhan ribu, gak mungkin gak takut. Dan yang puluhan ribu ini udah dapat instruksi, bunuh itu bapak gue.
Nah, buat Daud ini ketakutan. Buat Daud ini sebuah kecemasan, tapi yang luar biasa. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah, kata tidur Yasian yang dipakai adalah sebuah tidur nyenyak yang lama, udah kayak bayi. Ya ampun, orang yang lagi dikejar-kejar dan tidurnya kan bukan di istana ini, lagi tidur di pelarian, mungkin di tempat terbuka, mungkin di sisi pohon, di bawah pohon, mungkin di gua, kita nggak tahu. Tapi Daud dapat membaringkan diri dan tidur lelap nyenyak. Kenapa? Karena dia punya pribadi, yaitu Tuhan, yang selalu memberikan rasa aman kepadanya. Nah, rasa aman di dalam Tuhan ini bukan cuma sekedar klaim, Tuhan engkaulah perlindunganku, gunung batu keselamatanku, kota bentengku, perisaiku. Bukan cuma sekedar kita ucapkan di mulut, tetapi karena ada jalinan keterhubungan. Kita bisa mempercayai seseorang ketika kita mengenal dia, mengenal orang itu, dan kita mengalami sebuah hubungan yang cukup lama, sehingga kita tahu banget orang ini bisa dipercaya melalui sebuah waktu. Nah, seseorang punya rasa aman di dalam Tuhan bukan cuma semalam. Ada sebuah keterkoneksian terus-menerus bersama Tuhan, sehingga kita kenal Tuhan, dan Tuhan yang kasih rasa aman buat kita. Bapak Ibu Saudara, ada dua reaksi ketika orang menghadapi masalah. Reaksi yang pertama, kalau kita ingat kisah tentang waktu bujang Elisa bangun pagi-pagi dari tidur dan melihat sepasukan tentara Aram sudah menyerangnya, sudah mengepungnya. Reaksi bujang Elisa, dia lari kepada Elisa bilang, celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat? Reaksi pertama yang muncul dari bujang Elisa adalah celaka tuanku. Kalau di dalam zaman sekarang ya, orang bilang juga, wah celaka, wah gawat, matilah, wah habislah kita. Nah, ternyata gini, ungkapan kata yang seperti itu adalah mencerminkan hati yang sudah dikuasai oleh teror dan ketakutan, mencerminkan iman yang memang belum terbangun di dalam Tuhan. Reaksi pertama. Reaksi yang kedua adalah apakah bereaksi seperti Elisa yang waktu mendengar bujangnya lari, celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan? Di situ Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Nah, apakah Elisa mungkin Elisa memang orangnya kalem? Oh, bukan soal Elisa orangnya kalem atau enggak. Karena Elisa punya keterhubungan dengan Tuhan dan dia melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Elisa percaya bahwa yang menyertai dia lebih banyak daripada orang-orang dia lihat dengan mata jasmani yang mengepung mereka. Ini bicara soal apa? Bicara soal keterhubungan, bicara soal rasa percaya kita sama Tuhan. Nah, ternyata lewat pesan Tuhan ini ada satu pesan yang kedua. Tuhan bilang begini, yuk mulai. Saya nggak tahu sih kan, tapi Tuhan tahu kan. Tuhan bilang gini, yuk mulai. Kapan mulainya membangun keterhubungan dengan Tuhan? Nikmati hadiratnya. Jadi Tuhan bilang gini, enjoy my presence. Jadi kalau engkau datang sama aku, jangan terburu-buru. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Belajar tangkap isi hati Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan buat aku? Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Ya tapi kan Pak nggak dengar apa-apa. Nikmati hadiratnya. Saya cuma nyampaikan aja karena Tuhan bilang gini, nggak nikmati. Bukan suatu kegemaran, tapi mulai saat ini, yuk mulai nikmati hadiratnya. Kenapa terburu-buru? Kenapa mikir jam segini mesti lakukan ini, jam segini mesti ini, mesti bikin ini? Anda gak akan nangkep apa-apa di hadirat Tuhan kalau terlalu banyak program di pikiran Anda. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Artinya gini, kita gak bisa menghindarkan musuh. Mereka mengejar kita, mengepung kita, menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita gak bisa hindari. Tapi kita bisa bertindak tepat menghadapi mereka semuanya itu. Dan waktu kita bertindak tepat, Tuhan campur tangan. Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh kita dan menginjak-injak lawan kita. Dan Tuhan kasih kita kemenangan. Pastikan posisi kita. Apakah kita di posisi Tuhan? Jangan kita juga ada di posisi lawannya Tuhan. Demikian pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat
terhubung dengan Tuhan, selamat menikmati hadiratnya. Dan percayalah, kita akan banyak mengalami sesuatu yang luar biasa di hadirat Tuhan. Selamat menghadapi musuh-musuh dan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.